Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang mulia ini sambil sama-sama berniat untuk memperpanjang i'tikaf di rumah Allah, kita kembali membaca, mengkaji kitab Syajaratul Ma'arif karya Syekh Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada subuh kali ini kita masuk ke dalam fasal pembahasan berikutnya, faslun fi fahmi ma'ani asma'illahi, fasal pembahasan tentang adanya anjuran dalam agama kita untuk memahami semua makna-makna daripada nama-namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika pada pertemuan yang lalu fasal pembahasannya berkaitan dengan mentadaburi kalamullah, mentadaburi firman-Nya Allah, baik firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang berupa ayatul qauliyah yaitu Al-Qur'an, maupun kalamnya Allah yang berupa ayatul qauliyah, seluruh yang ada di alam semesta ini. Maka insyaallah pada subuh kali ini kita akan membahas pembahasan adanya anjuran dalam agama kita untuk memahami makna-makna daripada asmaullah. Syekh Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah membuka pembahasan ini dengan mengutip salah satu sabdanya Rasul, qala sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman. Kata Rasulullah di dalam satu hadis, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala tis'ata wa tis'ina isman, jumlah nama-namanya Allah Subhanahu wa taala berjumlah 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghitung nama-nama tersebut maka dia masuk ke dalam surga. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini riwayat di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah itu ada 99, cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menceritakan lebih lanjut apa-apa saja yang masuk ke dalam 99 itu. Jadi Rasulullah di dalam hadis ini cuma berkata, inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala ia memiliki 99 nama. Apa-apa saja yang masuk ke dalam nama-nama Allah sehingga jumlahnya 99,
itu tidak pernah diuraikan, dijelaskan secara jelas, secara detail oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu para ulama kemudian beristihad, mencari baik di dalam Al-Quran maupun pencarian itu dilakukan dalam hadis Nabi, sehingga ditemukanlah susunan 99 namanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita kenal pada saat ini. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Muntaqim, ada Ad-Dayan, ada Al-Jabbar, ada Al-Qadir, ada Al-Alim, ada Al-Khabir, dan seterusnya. Itu merupakan rumusan ulama setelah mereka mencari tahu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Ternyata jumlahnya pas seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini kemudian kita diminta oleh Rasulullah setelah mengetahui ketika Allah Subhanahu wa taala itu punya 99 nama, man ahsoha, barang siapa yang menghitungnya. Makna menghitung ini bukan hanya menghitung nama Allah 99 dihitung 1, 2, 3 sampai 99, bukan itu saja maknanya. Barang siapa yang menzikirkannya, ya kan zikir itu harus, kalau zikir enggak pakai hitungan ya, zikir itu bebas saja. Kita mau zikir kepada Allah kapanpun, dimanapun, itu bebas saja, tidak terikat dengan aturan, tidak terikat dengan hitungan. Mau qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, mau sambil berdiri, mau sambil berduduk, mau sambil berbaring, bahkan itu namanya zikir. Tidak terikat dengan bilangan tertentu, tidak terikat dengan rutinitas atau ritual tertentu, tidak terikat pada waktu tertentu, itu namanya zikir. Tapi jika terikat dengan waktu tertentu, dengan jumlah tertentu, itu namanya wirid ya. Jadi kalau kita sudah merutinkan satu zikir ya pada keadaan tertentu, misalnya kita punya semangat harus zikir setelah mengerjakan sholat 5 waktu, tempatnya di masjid, waktunya selesai mengerjakan sholat 5 waktu, maka hal tersebut disebut dengan wirid. Nah, wirid ini boleh jadi kita sesekali tinggalkan. Misalnya ada waktu teman kita ngajak kita minum kopi setelah sholat subuh, kita tinggalkan ini wirid, itu namanya wirid. Jadi dia rutin dilakukan tapi sekali-kali ditinggalkan, itu namanya wirid pada waktu tertentu ya, dalam jumlah tertentu. Tapi kalau kita kemudian mengamalkan satu lagi namanya rotib ya, rotib itu boleh dikerjakan dimanapun dan di waktu kapanpun, tidak terikat dengan waktu khusus, tidak terikat dengan tempat khusus, dengan jumlah tertentu. Misalnya tiap hari kita ingin zikir la ilaha illallah sebanyak 1000 kali, maka zikir kita itu disebut dengan ratib ya, bukan lagi zikir ya. Kalau zikir itu bebas-bebas saja. Jadi ratib itu tingkat lebih maju daripada zikir sebenarnya. Kalau zikir Bapak Ibu boleh sedikit kurang komitmennya, itu zikir ya, hari ini ada besok enggak ya kan, itu zikir namanya. Tapi kalau tiap hari dirutinkan, tidak terikat dengan tempat dan tidak terikat dengan waktu, tapi tidak pernah putus-putus, itu namanya rotib. Adapun wirid, zikirnya dirutinkan tapi terikat dengan tempat dan waktu, itu namanya wirid ya. Jadi para ulama tasawuf dulu itu mengembangkan zikir yang bebas-bebas saja. Kalau zikir tidak ada formulanya. Misalnya kita mau mengucapkan la ilaha illallah 5 kali, kemudian subhanallah 7 kali, kemudian alhamdulillah diucap sekali saja, kemudian istighfar di belakang, itu boleh.
Itu bukan ratib dan bukan wirid, itu zikir. Zikir bebas formula, tidak ada formula. Yang penting banyak-banyaklah zikir seperti itu. Tapi kalau sudah menjadi wirid, sudah menjadi ratib, ya dia ada formula, terikat dengan waktu atau tempat, dan harus punya komitmen yang tinggi untuk terus mengamalkannya. Nah, ini makna ahsoha, Bapak Ibu. Jadi ahsoha di sini bukan menghitung, tapi dengan jumlah tertentu. Kalau zikir tadi karena kita nggak ingat jumlahnya, ini sudah berapa kali saya zikir ini, sudah 100 kah, 200 kah, 1000 kah? Ya, tapi kalau ratib, kalau wirid ada takaran tertentu, ada ukuran yang tertentu yang kita lakukan secara istiqomah, yang kita lakukan secara konsisten. Maka di sini disebut di dalam hadis ini man ahsoha, barang siapa yang menghitungnya. Makna menghitung di sini barang siapa yang menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan ukuran-ukuran tertentu, baik ratib maupun wirid, dakhalal jannah, pasti orang ini masuk ke dalam surga, sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dalam ilmu tasawuf, sebelum seseorang itu jauh kemana-mana mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, pengetahuan pertama tentang Allah Subhanahu wa ta'ala itu letaknya pada ma'rifatul asma, ya. Jadi sebelum kemana-mana dia, pasti orang itu terlebih dahulu harus mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang disebut dengan ma'rifatul asma. Apa itu ma'rifatul asma? Sama persis Bapak Ibu, kalau kita misalnya bukan orang Banda Aceh, kita orang luar Banda Aceh, kemudian dikasih tahu kalau di Banda Aceh itu ada satu nama minuman namanya bandret. Apa itu bandret? Nah, orang yang nggak pernah mencicipi bandret, orang ini harus dikasih tahu tentang takrif, tentang definisi bandret, tentang atribut-atribut atau alamat-alamat yang melekat, sehingga satu minuman itu disebut dengan bandret. Oh, bandret itu warnanya coklat kemerah-merahan, kemudian pakai air teh campurannya dengan jahe, kemudian ada isi dalamnya kacang-kacangan, ada kacang hijau, ada kacang tanah, ada anak daripada buah guava dicampur jadi satu. Ada rasanya dipakai susu kental manis, ada yang nggak pakai susu kental manis tapi pakai gula pasir. Itu kan kita definisikan kepada siapa? Kepada orang yang tidak pernah merasakan bandret. Setelah kita definisikan dengan atribut-atribut tertentu, nah atribut-atribut inilah disebut dengan asma, ya. Pakai jahe, asma itu Bapak Ibu, atribut. Untuk mudah mengenali apa itu bandret, ada jahe, ada teh warnanya coklat kemerah-merahan, ya kan? Isinya ada kacang merah, ada kacang hijau, boleh pakai susu kental manis, boleh pakai gula pasir. Nah, itu semua disebut dengan atribut. Dalam ilmu tasawuf, atribut-atribut ini namanya asma. Apa tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya melalui asma? Supaya bagi orang yang tidak pernah merasakan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan dia, dia lebih mudah memahami bagaimana itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari apa? Dari asma. Kayak tadi, orang yang nggak pernah mencicipi bandret, tapi dia ingin mendapatkan sedikit bayangan tentang bandret itu. Bagaimana caranya? Diberitahu bandret itu ada jahenya, itu asma yang pertama. Kemudian bandret itu berisi kacang merah, warnanya itu yang kedua, warnanya coklat kemerah-merahan, itu yang ketiga, dan seterusnya. Maka ini disebut dengan asma Bapak Ibu. Orang yang pertama sekali ingin mendekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin dia bisa berdekatan dengan Allah kecuali tahu tentang asma-Nya Allah.
sehingga semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya dia bisa mengaitkan peristiwa itu dengan asma yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merencanakan, sudah bagus sekali merencanakan, misalnya merencanakan hajatan walimah daripada anak kita, itu kita atur bahkan 6 bulan sebelum acara, undangannya sudah kita sebar sedemikian rupa. Tapi tiba-tiba ada satu teman dekat kita lupa kita undang, padahal rencananya sudah luar biasa kita susun, ya, jadwalnya sudah luar biasa kita turuti. Tiba-tiba ada satu orang teman kita yang enggak bisa hadir. Nah, itu kita harus bisa memahami ini tidak bisa keluar daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengaturnya. Meskipun kita punya rencana, tapi akhirnya bukan rencana kita yang terwujud, rencananya Allah Subhanahu wa taala yang terwujud. Pasti ada hikmah di balik itu semua. Nah, ini kalau ada orang sudah punya kemampuan seperti itu, dia sudah punya yang namanya ma'rifatul asma. Tahap lanjutan daripada asma ma'rifatul asma apa? Dia mencicipi langsung. Ya, kalau tadi orang nggak pernah cicipi bandret, dia cuma dikasih tahu ciri-cirinya bandret, beda dengan orang yang sudah merasakan minum bandret. Ya, dia sudah minum bandret, nah itu beda. Oh, dia nggak butuh lagi definisi bandret itu ada jahwi, memang pernah dirasa sama lidah dia. Dia nggak butuh lagi orang menjelaskan bandret itu ada kacang merah, ada kacang hijaunya, nggak butuh lagi, karena dia memang sudah pernah minum air bandret itu. Nah, Bapak Ibu, orang yang sudah mengalami peristiwa-peristiwa spiritual tertentu dalam hidupnya, dengan peristiwa spiritual itu dia seolah-olah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini ibaratnya sudah merasakan hidup bersama Allah sampai batas tertentu, dia sudah tidak butuh lagi menghafal atau menyebut-nyebut namanya Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang pertama tadi. Jadi orang yang pertama tadi masih membutuhkan asma karena dia belum pernah merasakan langsung bagaimana asma-asma Allah Subhanahu wa taala itu kena dalam kehidupan dia. Tapi bagi orang yang asma-asma itu sudah kena langsung dalam kehidupannya nyata, dia melihat langsung dalam kehidupan ini campur tangan Allah Subhanahu wa taala mengatur hidupnya, sampai batas tertentu dia sudah tidak mau lagi dengan asma-asma itu, langsung ingin merasakan hidup bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kenapa ada ayat, dalam ayat itu Allah memerintahkan kita kalau doa disuruh pakai asmanya Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah punya asmaul husna, kalau berdoa maka pakaikanlah doanya, pakaikanlah asmanya Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat itu. Maka kita itu Bapak Ibu kalau berdoa ya Rahman ya Rahim atau bi rahmatika ya arhamar rahimin, Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah misalnya kan, wala dainan illa qadaitah, wala mazluman illa nasartah, wala zaliman illa hadaitahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu termasuk daripada asma'nya Allah, dipakai oleh orang banyak pada saat berdoa, karena memang anjurannya dalam Al-Quran seperti itu, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Nah, di sini Bapak Ibu, orang yang sudah merasakan adanya Allah dalam hidupnya sampai batas tertentu, dia sudah malas doa. Nah, ini yang saya sering bilang, kenapa nanti ada hadis qudsi. Dalam hadis qudsi itu seolah-olah Allah Subhanahu wa taala meminta kita tidak usah terlalu banyak doa, yang banyak itu ingat nama Allah. Padahal di dalam hadis yang lain kita disuruh banyak-banyak berdoa, bukan hanya hadis, bahkan dalam Al-Quran pun, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada seorang hamba yang meminta atau berdoa kepadaku, katakan Muhammad kepada hamba itu, saya dekat sama dia. Adu'uni fastajib lakum, doalah kepada saya kabulkan permintaan kalian. Ada ayat-ayat seperti itu.
Nah, ayat-ayat seperti itu dipahami oleh para ulama tasawuf bagi orang yang baru ma'rifatul asma, seperti itu. Tapi bagi orang yang sudah merasakan asma itu beroperasional dalam kehidupannya, berfungsi dalam kehidupannya, orang ini sudah dalam tahap lanjutan, Bapak Ibu. Apa tahap lanjutannya? Tahap lanjutan itulah yang dijelaskan dalam hadis qudsi. Apa itu? Man syaghalani an dzikri la'utiyannahu khaira ma u'tiyasailin. Barang siapa yang dirinya atau jiwanya dalam kehidupannya itu sibuk mengingatku, sehingga saking sibuknya mengingat Allah Subhanahu wa taala, orang ini tidak punya waktu untuk berdoa kepada Allah. Saking sibuknya dia ingat sama Allah. Saya kira kita jarang sampai level ini ya. Kita sibuknya banyak dengan yang lain. Mana ada kita sibuk dengan mengingat Allah? Ya, ingatnya macam-macam. Meskipun ada juga ingat Allah sekali. Ya, waktu di masjid ingat Allah, keluar masjid sudah ingat yang lain, kan gitu. Tapi bagi orang yang sudah masuk level ini, itu sebut Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, man syaghalani an dzikri, barang siapa yang hidupnya direpotkan untuk mengingat diriku, la'utiyanahu khaira ma'utiyasailin, akan aku berikan kepada dia jauh lebih baik daripada yang telah aku berikan kepada orang-orang as-sailin, yang meminta-minta, yang berdoa-doa. Itu kata Allah dalam hadis qudsi. Maka sebagian orang, Bapak Ibu, yang enggak ngerti ilmu tasawuf menganggap hadis qudsi ini bertentangan dengan ayat Al-Quran yang kita jelaskan tadi, padahal tidak ada pertentangannya. Memang betul Allah perintahkan kita banyak-banyak berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi, ayat tadi, ad'uni astajib lakum, doalah saya kabulkan. Itu memang Allah perintahkan. Tapi di balik itu, tingkat lebih maju daripada itu, Allah sebenarnya memerintahkan kita untuk tidak banyak-banyak menjadi peminta. Mentalitas kita itu bukan mentalitas peminta-peminta dalam kehidupan ini, tapi mentalitas dalam beragama ini apa? Banyak-banyak mengingat Allah. Itu mentalitas yang utama. Terus kalau saya ingat Allah terus, kapan waktunya saya berdoa, kapan waktunya saya meminta untuk kebutuhan kehidupan saya sehari-hari? Allah seolah-olah ingin mengajarkan kepada kita melalui hadis qudsi yang terakhir tadi saya bacakan, jangan khawatir kalau kamu sudah terlalu sibuk dalam mengingat Allah, akan aku berikan jauh lebih baik daripada yang telah aku berikan kepada orang yang meminta-minta. Maka Bapak Ibu coba nanti perhatikan semua ayat Al-Quran, semua syariat, inti dari kita menjalankan syariat Allah itu apa? Ingat Allah, kan itu. Allah pada saat meminta kita menunaikan ibadah haji, ibadah haji itu tujuannya apa? Ingat Allah itu. Jadi kalau ada orang tawaf, lagi tawaf, ingatnya, waduh ini ada cewek Turki di depan cantik, itu ibadah hajinya kosong, itu nggak ingat Allah. Lagi sa'i atau lagi tawaf, tiba-tiba ada orang Afrika senggol kita, kurang ajar, udah senggol saya, nggak tahu apa, saya di kampung ini Tengku Imum. Itu nggak ingat Allah, meskipun dia sedang melakukan tawaf, sedang melakukan sa'i. Itu jadi memanage diri ingat Allah ini yang susah, karena semua ibadah intinya ingat Allah. Solat, waktu Allah perintahkan Nabi Musa mengerjakan solat, apa kata Allah? Wa aqimis sholata li dzikri, tegakkanlah solat untuk mengingatku, kata Allah. Jadi solat kita kerjakan itu kalau ingatan kita, pikiran kita kemana-mana, ya solat formalnya dapat, substansinya enggak. Ya, karena substansi daripada sholat itu ya ingat Allah. Ya, jadi formalnya dapat untuk menggugurkan kewajiban, sudah selesai. Tapi apakah substansi daripada sholat itu dapat? Enggak.
Nah, jadi orang seperti ini Bapak Ibu masih butuh doa, masih setelah sholat banyak-banyak doa lah. Kenapa? Karena sholatnya itu baru sebatas formalitas, belum ingat. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah atau oleh Allah dalam hadis qudsi tadi, man syaghalani an dzikri la utiyanahu khaira ma utiya sailin, bagi orang yang dalam seluruh ibadahnya itu sudah fokus ingat Allah, nah, dia itu tidak usah lagi setelah sholat. Bukan tidak usah maknanya ya, tidak butuh dia, karena butuhnya dia itu ingat nyebut nama Allah, bukan lagi meminta urusan mengurusi itu ya, bukan urusan dia. Kayak ada Bapak Ibu, ini persis sama kayak pemain sepak bola profesional itu ya. Itu kan pemain sepak bola profesional nggak pernah mikir gaji dia Pak. Yang dia pikir apa? Latihan, pertandingan dan menang, seperti itu. Dia tiap hari latihan. Yang ngurus gaji dia, yang ngurus kontrak dia, pindah dari satu klub ke klub yang lain siapa? Manajer dia. Dia fokusnya cuma itu. Nah, dalam beragama Bapak Ibu, manajer kita itu Allah, itu kan? Nah, tugas kita itu apa? Ya, banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan banyak-banyak ngemis sama Allah itu. Nah, nanti ini dirumuskan dengan cukup baik oleh Imam Ibnu Athaillah Iskandari ya, dalam kitab Al-Hikam. Beliau mengatakan apa? Arih nafsaka minat tadbir. Berhentilah pikiranmu dari mengurusi yang bukan menjadi tanggung jawabmu. Fama qama bihi ghairuka la takum bihi li nafsik. Sesuatu yang dikerjakan oleh orang lain untuk dirimu, kamu tidak bisa mengerjakan itu untuk dirimu sendiri. Ya, misalnya kita punya istri di rumah, tugas istri kita itu menyiapkan makan, menyiapkan baju bagi kita sebelum kita ke kantor. Bapak Ibu kalau ingin mengurusi itu buat diri kita, belum tentu sebaik apa yang dilakukan istri kita untuk kita. Ya kan? Oh, kita mau masak sendiri belum tentu lebih enak daripada masakan istri kita. Oh, mau rapikan baju sendiri belum tentu lebih rapi daripada setrikanya istri kita. Ya. Apalagi contohnya? Bawa mobil, orang bawa mobil. Bapak Ibu jangan ngatur-ngatur. Karena kalau orang kita ngatur orang bawa mobil, belum tentu aturan kita itu lebih bagus dengan cara dia nyetir, itu kan. Bahkan boleh jadi orang yang nyetir diatur-atur oleh orang yang di sampingnya, dia merasa nggak nyaman dan itulah yang membuat kecelakaan. Jadi kecelakaan itu bukan sebab karena dia tidak bisa nyetir, tapi karena kita terlalu banyak merepetnya, banyak ngaturnya. Ya, kalau mobil masih sering lah orang ngatur, tapi kalau pesawat terbang kurang ajar ini pilot ini nggak bisa buat terbang. Bapak Ibu bawa jatuh terus. Begitu masuk ke dalam kokpit pilot itu langsung jatuh pesawatnya itu kan. Maka apa yang sudah diurusi oleh orang lain untuk kita tidak usah ikut pusing memikirkan itu. Kalau kita pergi ke Jakarta, urusan masuk ke bandara, urusan cek tiket, nah itu sudah sama flight attendant-nya lah semua. Sudah sama orang maskapainya semua, sudah sama pilot, sama pramugarinya semua. Nggak usah kita ikut campur. Karena kalau kita ikut rembuk campur, ya belum tentu urusannya lebih baik daripada apa yang sudah mereka lakukan buat diri kita. Begitu juga Bapak Ibu dalam kehidupan yang lebih luas, yang mengatur rezeki kita itu siapa? Yang mengatur hidup dan matinya kita itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak usah kita ngatur, saya ini harus mati nanti 70 tahun. Jangan, Pak. Boleh jadi kita ini dipanjangkan usianya sama Allah lebih daripada itu dan keadaannya sehat, sehingga kita makin banyak bisa beramal soleh. Atau jangan minta, oh saya harus mati usia 60 tahun karena usia 70 tahun nanti sudah tua. Jangan juga seperti itu. Karena boleh jadi kita di 70 tahun itu ada ingin sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kenapa ada bunyi kata hikmah Imam Ibnu Athaillah Iskandari, arih nafsaka minat tadbir. Hentikanlah pikiranmu, hentikanlah hasratmu dari mengurusi sesuatu yang bukan jadi urusanmu.
Ya, fama qama bihi ghairuka la takum bihi li nafsik. Apa yang sudah dikerjakan oleh orang untuk dirimu, kamu bahkan tidak bisa mengerjakan itu untuk dirimu sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan? Laksanakan apa yang diwajibkan, laksanakan apa yang diperintahkan. Yang bukan daripada itu, jangan jadi urusan kita. Nah, disinilah para ulama tasawuf kemudian jadi paham, Bapak Ibu, punya suatu pemahaman, kok kayaknya kalau kita terlalu banyak doa itu kita ngatur-ngatur Allah ya, kayaknya seperti itu ya. Jadi lebih baik gimana? Banyak-banyak aja zikir, karena zikir itu diperintah sama Allah. Terus kita nggak berdoa, urusan hajat kita berarti sudah diambil alih sama Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih ngerti. Nah, itu cara memahami para ulama tasawuf ya. Nah, itu dari mana pahamnya? Dari tadi ya, dari ketika mereka loncat dari ma'rifatul asma meloncat kepada ma'rifatul dzuk, ya ma'rifatul rasa. Pertama ma'rifatul asma, mengetahui nama-nama Allah, kemudian loncat ke atasnya ma'rifatul dzuk, mengetahui rasa hidupnya kita bersama nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu. Fafahmu ma'ani asma'illahi ta'ala wasilatun ila mu'amalatihi ya, jadi punyanya pemahaman kita terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu, kata Syekh Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, wasilatun ila mu'amalatihi, itulah sarana cara kita bisa bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa para ulama tasawuf tidak doa? Kenapa kita banyak doa? Tadi cara bermuamalahnya beda-beda, tergantung cara kita memahami asma Allah itu. Ya, kalau pemahaman kita asma Allah masih rendah, ya banyak-banyaklah kita berdoa. Pemahaman kita terhadap asma Allah sudah tinggi, agak sedikit berkurang doa kita, banyaknya zikir. Disibukkan kita dengan ibadah. Dan ini persis sama dengan hadis qudsi yang lain. Kata Allah, ana inda zanni abdi bi, saya sangat tergantung bagaimana prasangka seorang hamba kepadaku. Kalau kita meyakini apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah baik, tapi kita belum sampai bacaan terhadap hikmah di balik kebaikan itu, maka Allah juga akan selalu berpikiran baik kepada kita. Nah, ini Bapak Ibu kenapa disebut oleh para ulama tidak boleh su'udzon, bukan hanya kepada manusia, tidak boleh juga bahkan su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh itu. Misalnya ada orang keluarga kita meninggal dunia, kemudian kita su'udzon sama Allah. Kok kenapa keluarga saya dulu padahal masih muda, misalnya orang tua saya, kenapa enggak saudara atau orang tua tetangga saya sebelah lebih tua, seharusnya dia dulu yang meninggal, kenapa saya? Jangan Bapak Ibu punya suudzon seperti itu, karena boleh jadi dengan meninggal dunianya orang tua kita itu cara Allah untuk menyempurnakan seluruh pahala yang belum sempat disempurnakan balasannya oleh Allah dalam kehidupan dunia. Dalam kehidupan dunia ini kan Allah tidak mau langgar hukum sebab akibat, Bapak Ibu. Allah boleh aja, idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun, boleh. Seperti misalnya Maryam punya anak tanpa menikah, bisa Allah itu. Tapi pada umumnya Allah tidak mau melanggar sebab akibat kausalitas itu. Kalau mau punya anak harus nikah dulu, tidak bisa nggak nikah, seperti itu. Ya, Allah bisa aja mendinginkan api, tapi pada umumnya api itu bersifat panas. Dan Allah nggak mau campur merubah hukum fisika yang ada pada api itu. Kayak jam itu Bapak Ibu telat sampai ke suatu tempat, apa kemudian kita akali jamnya? Aduh, saya telat ini, padahal di jam tangan orang lain kita sudah telat 1 jam. Mohon maaf, ini telat, masih jam 9. Kita ubah jamnya itu supaya kita menyenangkan orang lain, kan enggak? Ya sudah, kalau telat, kita enggak mengubah jam itu sunnatullah. Dalam kehidupan ini gitu juga Bapak Ibu, kita banyak ibadahnya, kita banyak sabarnya, ya kita diberikan penyakit banyak sama Allah,
tapi kita sabar karena penyakit banyak itu kan kata Rasulullah menjadi penghapus dosa ya, menjadi penghapus dosa. Ma min muslimin nasaba min nasabin wala wasabin wala hamin wala adha hatta syaukatin yushakuha illa kafarallahu biha khatayahu. Semuanya menjadi penghapus dosa. Kena duri, perasaan sedih, kemudian sakit, lelah, letih, itu semua menjadi penghapus dosa. Ada orang Bapak Ibu sakit lama tapi dia sabar, tidak pernah mengeluh, tetap taat ibadah. Allah sebenarnya mau kasih dia pahala banyak, tapi dalam kehidupan dunia tidak bisa dikasih. Ya kenapa? Karena tadi Allah Subhanahu wa taala tidak mau merusak hukum sebab akibat yang sudah Allah berikan. Meskipun sebagian nanti dapat juga rahmat Allah. Nah, terus kemudian Allah mewafatkan orang ini, meninggalkan orang ini, tujuannya apa? Supaya apa yang sudah dia sabari, sudah dia jalani, sudah dia alami dalam kehidupan dunia dibalas berlipat-lipat kali pahalanya dalam kehidupan akhirat. Maka ada ayat wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ya, apa itu bunyi ayatnya? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian ini kadang-kadang kata Allah diwafatkan untuk menyempurnakan amal soleh kalian. Kalau di dalam kehidupan dunia ini ya tidak bisa dibalas oleh Allah dengan sempurna ya, hanya sedikit-sedikit aja. Tapi ketika meninggal dunia Allah akan membalasnya secara sempurna. Apa yang belum dikasih sama Allah dalam kehidupan dunia, Allah akan berikan secara sempurna dalam kehidupan berikutnya. Maka Bapak Ibu, dalam ilmu tasawuf kematian tidak selamanya dipahami jelek. Kematian itu cara Allah membuat kehidupan kita lebih sempurna. Kehidupan dunia ini Bapak Ibu makin sempurna kalau banyak dapat rahmat Allah, kan gitu. Orang yang banyak kekayaan dapat rahmat Allah, hidupnya lebih sempurna daripada orang miskin. Tapi ketika kita meninggal dapat lagi rahmat yang berlipat-lipat ganda, tentu kehidupan kita lebih sempurna daripada orang yang masih hidup di dunia ini. Maka kemudian Imam Ali setelah memahami hakikat ini, dia bilang apa? Hidup ini mimpi, jaganya waktu mati, itu kan an-nasuniyam fa idza matu intabahu. Ini mimpi semua Bapak Ibu. Kita ikut pengajian subuh ini mimpi ini. Ya, setelah ini kita duduk-duduk, ini mimpi semua. Kalau bahasa Al-Qur'an lahwun walaib, main-main aja ini. Ya kan? Begitu kita mati Bapak Ibu, kayak orang terjaga dari mimpi. Itulah hidup. Dalam dunia spiritual, kehidupan sesungguhnya itu kapan? Kalau kita sudah mati, Pak. Maka dalam ayat disebut wa innama tuwaffawna ujurakum, disempurnakanlah semua kehidupan kita, disempurnakanlah semua pahala yang belum kita dapatkan dalam kehidupan dunia dalam kehidupan akhirat. Nah, jadi sempurna. Maka kenapa Bapak Ibu ulama, para nabi meninggalnya mereka bukan akhir. Orang soleh meninggalnya mereka itu bukan akhir, tapi itu awal dari kehidupan yang lebih baik. Ya, para syahid, syuhada, orang-orang soleh dan seterusnya itu awal daripada kehidupan mereka. Nah, itu cara kita bermuamalah sangat tergantung dari mana, sejauh mana kita pahami asma-asma Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Bisa marotihah, dan ada hasilnya. Hasilnya apa? Minal khaufi wa raja. Hasilnya itu harap-harap cemas. Al khaufu wa raja itu harap-harap cemas. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu Bapak Ibu harus ada harap-harap cemasnya. Kayak kita setelah testing misalnya ya, diuji testing, kita berharap kita lewat dari ujian itu sambil cemas nggak lewat, itu kan ada harap-harap cemas. Pelatih sepak bola atau supporter klub bola, waktu klub yang dia bela itu lawan dengan klub yang lain, di tribun penonton itu dia harap-harap cemas Bapak Ibu, berharap timnya bisa mengalahkan tim lawan, sambil cemas kalau gawang timnya itu kebobolan. Itu perasaan yang paling bagus
dalam hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan istri kita, dengan keluarga kita itu kan sayang, Pak. Perasaannya apa? Sayang. Sayang, kasih sayang, hidup rukun, harmonis. Tapi kalau Bapak Ibu bangun rumah tangga dengan keluarga kita, rasa yang ada dalam dada ini marah, sedih, kecewa, itu rumah tangga nggak bagus itu. Ada masalah dalam rumah tangga itu. Begitu juga Bapak Ibu kalau bermuamalah dengan Allah, perasaan yang dibangun ini slow. Alah, slow aja, santai-santai aja. Itu nggak bagus. Spiritualitas kita nggak bagus. Tapi tandanya pemahaman asma kita ini sudah bagus dari rasa yang dimunculkan pada jiwa kita, bagaimana kita harap-harap cemas dalam hubungan dengan Allah. Oh, tapi kita ngaku pengetahuan asma'ullah kita itu sudah tinggi, tapi tidak ada perasaan harap-harap cemas, bohong. Hanya sekedar pengakuan. Contoh harap-harap cemas, dengar suara azan, Bapak Ibu melangkah kaki ke masjid. Saya kemarin ketemu dengan seorang dokter spesialis, ya jamaah kita Bapak Ibu. Jadi dokter spesialis ini salah seorang jamaah kita juga, rutin beliau ikut pengajian, banyak pasiennya. Beliau ini dilapori sama jamaah saya yang lain. Ini jamaah kita juga, kebetulan pasiennya dokter ini. Jadi satu hari beliau inilah repotnya jadi ustadz ya. Jadi ada dua orang jamaah saya, satu pasien statusnya, satu orang dokter gitu kan. Dokter dan pasien ini sama-sama jamaah pengajian saya. Satu hari jamaah saya yang pasien ini ngeluh karena dia ingin berobat sama dokter ini, antrinya panjang. Sudah antri panjang, setiap kali datang waktu sholat beliau keluarnya lama lagi. Seharusnya kan ya dilayani pasien dulu kan gitu. Maksudnya gini, sholat maghrib azan, itu bolehlah sholat di tempat praktik kan, cuman ngambil waktu 10-15 menit, kemudian kan praktek lagi. Tapi beliau ini enggak, ambil mobil pergi keluar tempat praktik, pergi ke masjid. Pertama, kedua balik lagi, kemudian azan isya keluar lagi. Isya itu kan lama waktunya. Isya itu Pak sampai sholat subuh. Saya tadi malam ini sholat isya saya jam 4 tadi, sholat isya dengan sholat maghrib. Pulang dari kampung tadi Samalanga sampai jam 10, capek betul nyetir. Saya rebahan, istirahat, bangun jam 4, boleh itu dalam agama, enggak apa-apa. Nah ini pasien kita ini ngeluh sama dokter ini gimana dokter ini, apa dia tiap hari ikut pengajian, kan boleh itu ditunda. Nah kemudian bapak pasien ini minta saya untuk kasih tahu minta lidah saya kasih tahu dokter ini kan dokter kan boleh kan melayani pasien kan lebih utama sholat itu ya. Saya akhirnya setelah dalam satu pengajian kita duduk-duduk sama dokter ini sambil ngopi, itu gimana ceritanya dok, masa kan boleh kan dokter kan jamaah udah ikut pengajian kan boleh itu sholat ini. Betul Ustaz, kata dokter ini kan, betul saya tahu itu Ustaz, kan saya ikut pengajian Ustaz juga itu kan. Tapi gini kata beliau, saya khawatir betul dalam memeriksa pasien itu kalau salah, dan saya dalam sholat itu lama-lama minta bimbingan sama Allah supaya tidak pernah salah dalam mendiagnosis penyakit dari pasien saya. Dan itulah kenapa saya harus sholat sebentar untuk minta petunjuk sama Allah. Itu sudah apa namanya, itu dia punya rasa, yang rasa itu cuma bisa dia yang tahu Bapak Ibu. Kalau formalnya Pak boleh sholat isya jam 12, jam 3, jam 4 boleh, tidak masalah. Bahkan dalam keadaan tertentu seorang dokter itu boleh jamak sholat ya tanpa qashar ya. Jamak itu kan tidak mesti harus melakukan perjalanan jauh. Jamak itu boleh dilakukan dalam keadaan mukim. Tidak ada keharusan jamak itu
harus melakukan perjalanan jauh dulu, tidak ada harusan. Yang harus pakai perjalanan jauh itu namanya qasar. Ya, wa idza darabtum fil ardi, kalau kalian melakukan perjalanan jauh di muka bumi ini, fala junaha alaikum an taqsuru minas shalah, tidak ada dosa kalian mengqasar salat. Jadi yang nggak boleh itu qasar. Ya, jamaah itu ya boleh di dalam keadaan waktu mukim seperti ini boleh. Ya, tapi dia punya rasa. Nah, rasa itu kan nggak kita ngerti, Pak. Bagi kita yang nggak berprofesi sebagai beliau, ya, ini yang paling berharga dalam agama ini, rasa itu. Nah, jadi dia khawatir betul orangnya. Kebanyakan dokter kan masa bodoh, Pak. Bahkan obatnya pun obat pesanan pabrik supaya dia akhir tahun dapat jalan-jalan. Saya punya teman yang lain. Ada teman saya satu orang, dia kerjasama dengan pabrik farmasi, perusahaan farmasi. Orang yang sakit lain seharusnya ada obat yang lebih efektif yang lain, merek lain untuk jenis ini. Tapi tetap dia paksakan obat ini. Tujuannya apa? Supaya dia dapat tiket akhir tahun jalan-jalan. Nah, ini dokter yang nggak punya rasa. Ini yang kedua ini dia tidak punya rasa. Tapi yang pertama tadi itu ada rasa itu. Nah, jadi dia menunda sebentar melayani pasien. Apa? Karena dia punya rasa, seandainya dia memeriksa pasien tidak di bawah bimbingan Allah, itu dia khawatir salah mendiagnosis penyakit pasiennya, dan itu bisa berakibat fatal kepada pasiennya, sehingga dia harus istirahat, minta petunjuk sama Allah, minta dibimbing sama Allah. Dan seperti itulah Bapak Ibu amal, ya. Amal manusia itu kalau melibatkan Allah, yang kecil jadi besar, Pak. Karena Allah itu kan maha tak terhingga. Bapak Ibu coba lihat sifat wajib Allah 20 itu. Semuanya itu kan menceritakan ketak terhinggaan Allah itu. Wujudnya Allah itu beda dengan wujudnya kita manusia, Bapak Ibu. Wujudnya kita itu terbatas dengan waktu, maka Allah wujudnya beda. Qidam, Allah tak bermula, manusia bermula. Kan tanda bermula apa? Berarti kita terbatas, Pak. Maka karena kita bermula, kita akan fana, akan mati. Kita yang bermula akan berakhir. Allah tak bermula, dia akan baqa, kekal abadi. Dia itu zat yang tak terhingga. Bapak Ibu ingat, ada pembunuh, cerita dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim itu, pembunuh 99 orang datang ke ulama yang ke-100. Dia bilang, apakah saya masih ada pintu tobat? Ulama ini bilang enggak, dibunuh juga ulama ini, sehingga 100 dia itu. Tapi datang ke ulama yang lain, dia bilang, oh kamu ada masa untuk kamu bertobat. Ya gara-gara hanya ingin bertobat. Bertobat itu kan melibatkan Allah dia dalam tobatnya. Semua dosa-dosanya itu dihapuskan, Bapak Ibu, kalau sudah melibatkan. Kenapa? Angka matematika itu kalau dia dikali dengan jumlah tak terhingga, maka jumlahnya tak terhingga, kan gitu. 1 tak dikali tak terhingga, maka tak terhingga hasilnya itu. 10 kali tak terhingga, maka jumlahnya tak terhingga. Tapi kalau Bapak Ibu tidak melibatkan Allah, 10 dikali 0 nihil, tak ada hasilnya, ada nihil, 0, seperti itu. Jadi ketika kita libatkan Allah dan Allah ini angkanya tak terhingga, maka juga hasilnya akan tak terhingga. Ada wanita pelacur, seharusnya dia masuk neraka, tapi gara-gara dia kasih air sama anjing, kan cerita dalam hadis sahih itu, dia kasih air sama anjing, niatnya apa? Dia akan melibatkan rahmannya Allah di situ. Nah, kasih sayang, dia sayang sama anjing ini, sudah mau mati kehausan, dia berikan. Nah, kata Allah dalam hadis qudsi itu, perempuan ini masuk surga gara-gara itu. Kenapa? Karena sekali dia lakukan amal tadi, tapi dia melibatkan salah satu dari asma-nya Allah, sehingga dia masuk dalam surga dengan amal itu. Jadi kalau kita sholat sebanyak apapun, Pak, niatnya supaya nampak keren di hadapan orang, niatnya supaya nampak soleh, nah itu 0. 100.000 itu sholat kita, 100.000 rakaat dikali dengan 0 karena niat kita yang salah, hasilnya berapa? Nihil, 0. Ya, seperti itu. Maka kemudian
muamalah kita dengan Allah sangat tergantung dengan pemahaman kita terhadap Asmaul Husna tadi. Betul kata Syekh Izzuddin bin Abdi Salam ini ya. Sehingga nanti menghasilkan hubungan bisa waratiha al-khaufu wal raja. Hubungan kita dengan Allah itu ada harap-harap cemas. Doa, meskipun kita doa nanti Pak, doanya itu ada rasa. Enggak kayak kita doa sekarang plong. Bahkan saya paling malas lihat orang doa Pak, sambil doa update status HP. Amin, amin, amin. Itu pingin saya lempar mikrofon kalau ada orang seperti itu. Betulan, kalau Bapak Ibu undang saya sama dia ke rumah Bapak Ibu, kalau Bapak yang undang seperti itu saya tinggalin. Udah, pernah kejadian saya tinggalin. Ada satu orang undang kita untuk tahlilan sama dia. Yang undang kita main HP Pak. Kita datang ke situ untuk doa kepada bapak dia yang sudah meninggal dunia. Kurang ajar nggak itu? Padahal kan kita diajarin sama Rasulullah, doalah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa tapi dengan satu keyakinan doa Anda itu dikabulkan sama Allah. Jadi rasanya apa? Harap-harap cemas sambil berharap doa kita dikabulkan sama Allah, dan cemas kalau doa kita nggak diterima. Ini ada orang amin Allahumma firlahu warhamhu amin amin. Apa seperti itu? Nah, ini ciri-ciri rasa itu tidak hidup di tengah kita ini, meskipun kita ngakunya muslim. Semoga ada manfaatnya apa yang kita sampaikan pada subuh ini. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi wa karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.